Fani Nur Anissa, Encinani Mulyani, Indah Puspitasari, dan Ella Siti Muflihah. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Encinani dan Indah Puspita. Kepada pemateri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil analisis buku guru dan buku siswa pada subtema 1 yaitu buku guru. Sebentar ya. yang tidak sesuai dengan Yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada pembelajaran 1 sampai 6, rumusan KI dalam pembelajaran sudah sesuai dengan standar isi. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar.
Pembelajaran 1-6 kompetensi dasar sudah sesuai dengan rumusan indikator. Selanjutnya, yang keempat, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada pembelajaran 1, 2, 3, sampai 6, cakupan materi esensial sudah mencukupi dan sudah sesuai dengan KD, dan indikator alokasi waktu di dalam buku guru tersebut dijelaskan dari mulai kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pada pembelajaran 1-6, materi pengayaan sudah mendalam sehingga tercapainya pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Yang keenam, ada memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Mencakupi petunjuk dan strategi penggunaan untuk setiap babnya. Selanjutnya, yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Pada pembelajaran 1-6, pembelajaran termasuk tematik sudah terpadu dan tentunya sudah mencakup ke semua proses pembelajaran. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pada pembelajaran 1-6, pendekatan saintifik sudah relevan dan sudah bisa dijadikan sebagai pedoman buku guru. Dan yang terakhir ada sudah terpenuhi, relevan, dan disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan. Instrumen penilaian juga sudah memadai sesuai dengan kompetensi dasar. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang format analisis buku siswa pembelajaran tematik 3, judul buku dan temanya, benda di sekitarku tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Aspek yang dianalisisnya yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan dari PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai. Sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan per tiap mata pelajaran yang digabungkan dalam tema tersebut. Pada poin kedua, yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti dari PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai, karena materi dan tugasnya sudah sesuai dengan semua kompetensi inti di setiap pembelajaran. Pada poin ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar pada PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai. Sudah sesuai karena ada materi dengan kompetensi dasar. Yang keempat, selanjutnya, next. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan tema dari PBM 1 hingga 6 sudah sesuai karena materi tema dan subtema terdapat semua pada benda di sekitarku. Yang kelima, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu dari PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai. Cakupan dan konsep materi sudah sesuai dan cukup. Yang keenam, kedalaman materi penggayaan karakteristik siswa. Dari PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai. Kedalaman materi penggayaan sudah sesuai dengan pola pikir dan karakteristik siswa.
Next, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek dari PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai. Keterpaduan kompetensi atau aspek sudah sesuai dengan adanya materi benda di sekitarku pada buku siswa. Yang ke-8, ada penerapan pendekatan saintifik. Dari PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai. Penerapan pendekatan saintifik sudah relevan dan sudah bisa dijadikan sebagai pedoman untuk buku siswa. Karena terdapat kalimat ajakan seperti ayo membaca, ayo mengamati, dan lainnya. Yang ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa dari PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai. Pada penilaian tersedia di buku siswa sudah sesuai dengan adanya pembahasan soal pada soal. Contohnya, siswa mengerjakan soal mengubah ukuran meter ke sentimeter. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua dari PBM 1 hingga PBM 6 sudah sesuai. Pada buku siswa terdapat interaksi orang tua. Contohnya, siswa mencari sampah plastik di rumah bersama orang tua. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya, tema 2 akan dijelaskan oleh Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis buku guru pembelajaran tematik 3, judul buku benda di sekitarku, tema 3, subtema 2, yaitu wujud benda. Kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada PBM 1 sampai PBM 6, SKL dalam pembelajaran sudah sesuai dengan standar dan isi. Kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada PBM 1 sampai PBM 6, rumusan KI dalam pembelajaran sudah sesuai dengan standar isi. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Harus sudah sesuai dengan rumusan indikator. Kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada PBM 1 sampai PBM 6, indikator alokasi cakupan materi esensial sudah mencukupi dan sudah sesuai dengan KD, dan indikator alokasi waktu di dalam buku guru tersebut dijelaskan dari mulai kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir dan keilmuan dan karakteristik siswa. Pada PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai, materi pengayaan sudah mendalam sehingga tercapainya pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Strategi penggunaan buku sudah memuat di sini juga. Buku guru sudah mencakupi petunjuk dan strategi penggunaannya untuk setiap babnya. Selanjutnya, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Pada PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai. Pembelajaran tematik sudah terpadu dan tentunya sudah mencakup kepada semua proses pembelajaran. Selanjutnya, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pada PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai. Pendekatan saintifik sudah relevan dan sudah bisa dijadikan sebagai pedoman buku guru. Selanjutnya, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Pada PBM 1 sampai PBM 6, pendekatan saintifik sudah terpenuhi, relevan, dan disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan. Instrumen penilaian juga sudah memadai sesuai dengan KD. Terima kasih.
Selanjutnya, saya di sini Yansa Fitri akan menjelaskan tentang format analisis buku siswa pembelajaran tematik 3. Di standar kompetensi lulusan. Dari PBM 1 sampai ke PBM 6 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan per tiap mata pelajaran yang digabungkan dalam tema dengan semua kompetensi inti yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Materi sudah sesuai dengan tema dan subtema terdapat semua wujud benda. Selanjutnya, yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Dari PBM 1 sampai PBM 6, cakupan dan konsep materi sudah sesuai dan cukup dengan alokasi yang dibagi dengan baik sesuai kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Dari PBM 1 sampai PBM 6, kedalaman materi pengayaan sudah sesuai dengan pola pikir dan karakteristik siswa. Yang ketujuh, keterampilan berbagai kompetensi atau aspek. Dari PBM 1 sampai PBM 6, keterpaduan kompetensi atau aspek sudah sesuai dengan adanya materi wujud benda pada buku siswa. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik. Dari PBM 1 sampai PBM 6, penerapan pendekatan saintifik sudah relevan dan sudah bisa dijadikan sebagai pedoman untuk buku siswa. Terdapat kalimat ajakan seperti ayo membaca, ayo mengamati, dan lainnya. Selanjutnya, yang ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Dari PBM 1 sampai PBM 6, pada penilaian yang tersedia di buku siswa sesuai dengan adanya pembahasan soal. Pada contohnya, siswa mengerjakan soal matematika berbentuk cerita. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Dari PBM 1 sampai PBM 6, pada buku siswa terdapat interaksi orang tua. Contohnya, berdiskusi mengenai gotong royong di sekitar lingkungan rumah. Diskusi tersebut dilakukan bersama orang tua. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, subtema 3 akan disampaikan oleh Ginulur dan saya sendiri. Kepada Ginulur dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis buku guru pembelajaran tematik 3. Judul buku atau tema benda di sekitarku tema 3. Subtema 3 perubahan wujud benda. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. SKL dalam pembelajaran sudah sesuai dengan standar isi. Contohnya seperti dalam pembelajaran ke-1, memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai wacana tentang perubahan wujud benda yang mencair. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Rumusan kompetensi inti dalam pembelajaran sudah sesuai dengan standar isi. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar sudah sesuai dengan rumusan indikator. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda.
Maka indikatornya membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair dan mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair. Lalu aspek yang keempat, kecukupan materi yang ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Kecukupan materi sudah sesuai dengan cakupan konsep dan alokasi waktu juga sudah sesuai dengan kecukupan materi pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Kedalaman materi pada setiap pembelajarannya sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan dan terdapat pengembangan karakteristik siswa pada setiap pembelajaran. Kemudian yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Strategi penggunaan buku sudah termuat, buku guru juga sudah mencakupi petunjuk, dan strategi penggunaannya untuk setiap babnya. Yang ketujuh, informasi keterpaduan, penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik sudah terpadu dan tentunya sudah mencakup ke semua proses pembelajaran. Selanjutnya, yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Penerapan saintifik seperti langkah-langkah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan semuanya sudah relevan dan sudah bisa dijadikan sebagai pedoman buku guru. Kemudian yang terakhir, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Terdapat penilaian autentik pada setiap pembelajarannya dan juga tentunya sudah relevan dan sudah disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan. Terima kasih. Selanjutnya, format analisis buku siswa pembelajaran tematik 3, judul buku, Benda di Sekitarku, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Dari pembelajaran 1-6, semua pembelajaran yang ada pada subtema 3 sudah memiliki kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Aspek yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Dari pembelajaran 1-6, kesesuaian dengan kompetensi inti sudah terdapat pada semua pembelajaran. Selanjutnya, aspek yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Dari pembelajaran 1-6, semua pembelajaran sudah memiliki kesesuaian dengan kompetensi dasar. Aspek yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Dari pembelajaran 1-6, materi yang disampaikan dalam buku siswa sudah sesuai dengan tema. Aspek yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari konsep materi dan alokasi waktu. Dari pembelajaran 1-6, konsep materi dan alokasi waktu sudah sesuai untuk semua pembelajaran, tetapi untuk alokasi waktu tidak tercantumkan. Aspek yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Dari pembelajaran 1-6, kedalaman materi yang disajikan dalam subtema ini sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Selanjutnya, aspek yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Dari pembelajaran 1-6, materi dari tiap pembelajaran memiliki keterpaduan antar mata pelajaran yang disajikan dalam tiap pembelajarannya. Aspek yang ke-8, penerapan pendekatan saintifik. Dari pembelajaran 1-6, pendekatan saintifik diterapkan pada setiap pembelajarannya. Aspek yang ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Dari pembelajaran 1-6, dalam setiap pembelajaran terdapat penilaian autentik secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Aspek yang terakhir, kolom interaksi antara guru dengan orang tua.
Dari pembelajaran 1 sampai 6, terdapat kolom interaksi antara guru di setiap akhir pembelajaran. Terima kasih. Materi selanjutnya, subtema 4, akan dijelaskan oleh Indria Rahayu dan Fani Nur Anissa. Kepada pemateri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan format analisis buku guru pembelajaran tematik 3. Judul buku Benda di Sekitarku, tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Aspek yang dianalisis yaitu yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, SKL dalam pembelajaran sudah sesuai dengan standar isi. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi isi mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Rumusan KI dalam pembelajaran sudah sesuai dengan standar isi. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Kompetensi dasar sudah sesuai dengan rumusan indikator Next. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, cakupan materi esensial sudah mencukupi dan sudah sesuai dengan KD dan indikator. Alokasi waktu di dalam buku guru tersebut dijelaskan dari mulai kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, materi pengayaan sudah mendalam sehingga tercapainya pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Dari pembelajaran 1 ini, juga buku guru sudah mencakupi petunjuk dan strategi penggunaan untuk setiap babnya. Selanjutnya, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Dari pembelajaran 1 sampai 6, pembelajaran tematik sudah terpadu dan tentunya sudah mencakup semua proses pembelajaran. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Dari pembelajaran 1 sampai 6, pendekatan saintifik sudah relevan dan sudah bisa dijadikan sebagai pedoman buku guru. Yang kesembilan, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Mulai dari pembelajaran 1 sampai 6, pendekatan autentik sudah terpenuhi dan relevan, dan disesuaikan dengan model pembelajaran yang sudah digunakan. Instrumen penilaian juga sudah memadai kesesuaian dengan KD. Terima kasih. Format analisis buku siswa. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan per tiap mata pelajaran yang digabungkan dalam tema tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, materi dan tugasnya sudah sesuai dengan semua kompetensi inti di setiap pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Ada materi perubahan wujud pada garam, perubahan wujud pada menjemur pakaian, serta terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan es di kutub mencair. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, materi sudah sesuai dengan tema dan subtema terdapat semua perubahan wujud di sekitar. Yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, cakupan dan konsep materi sudah sesuai dan cukup dengan alokasi yang dibagi dengan baik sesuai kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 dalam kedalaman materi pengayaan sudah sesuai dengan pola pikir dan karakteristik siswa. Terdapat pengayaan tentang perubahan wujud pada proses pembuatan garam dan pada saat belajar melipat baju. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, keterpaduan kompetensi atau aspek sudah sesuai dengan adanya materi perubahan wujud di sekitar pada buku siswa. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, penerapan pendekatan saintifik sudah relevan dan sudah bisa dijadikan sebagai pedoman untuk buku siswa. Terdapat kalimat ajakan seperti ayo membaca, ayo mengamati, dan lainnya. Yang kesembilan, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, pada penelitian yang tersedia di buku siswa sudah sesuai dengan adanya pembahasan soal pada contohnya, siswa berlatih mengamati lamanya perubahan wujud air menjadi garam. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, pada buku siswa terdapat interaksi orang tua dapat membantu siswa berlatih melipat pakaian di rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Boleh, silakan. Kan dari setiap tema itu terdapat penilaian pada peserta didik berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari buku guru yang telah dianalisis oleh kelompok, bagaimana langkah-langkah guru dalam memberikan penilaian atau evaluasi terhadap peserta didik. Apakah dalam buku guru yang telah dianalisis oleh kelompok sudah terdapat, dan jika memang sudah ada, berikan penjelasan mengenai
langkah-langkah yang dilakukan seorang guru dalam memberikan penilaian atau evaluasi terhadap peserta didik sesuai dengan buku guru yang telah dianalisis. Baik, terima kasih, Sofa. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 5, apakah ada yang ingin Sofa bertanya? kelompok 5. Oh, maaf. Kelompok Ya. 6, apakah ada pertanyaan? Akan dijawab oleh Enci. Kepada Enci dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Sofa. Bentar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofa. Pertanyaannya, dari setiap tema terdapat penilaian pada peserta didik sikap pengetahuan. Sebentar. Dan keterampilan. Bagaimana langkah-langkah penilaian apakah sudah terdapat atau tidak di buku guru. Di dalam buku guru, tema 3 sudah terdapat teknik dan instrumen penilaian. Jadi guru menilainya itu melihat dari sini. Yang pertama ada teknik dan instrumen penilaian sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap spiritual dan sosial KI 1 dan KI 2 dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku siswa dalam proses pembelajaran baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Penilaian sikap ditunjukkan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter siswa sesuai dengan proses pembelajaran. Sikap spiritual KI 1 meliputi ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan toleransi dalam beribadah. Sikap sosial KI 2 meliputi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Di observasinya, guru menilai sikap para siswanya di kelas, guru muatan pelajaran agama, dan PJOK. Di sini mungkin di lembar jurnal hasil observasi sikap spiritual, guru menuliskan nama siswa dan menuliskan apakah ketaatan beribadahnya pada nama siswa yang pertama sudah ada atau belum, gitu. Dan pada lembar jurnal hasil observasi sikap sosial juga dituliskan nama siswa yang pertama sudah jujur atau belum, disiplinnya bagaimana, begitu. Jadi hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru kelas dan guru mata pelajaran membahas data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Lalu penilaian diri atau penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan terhadap kemajuan belajar siswa. Penilaian diri memberikan peluang kepada siswa untuk memonitor, memberi penilaian, dan mengevaluasi perkembangan sikap sendiri. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat memiliki karakter yang baik.
Di sini juga ada lembar penilaian diri siswa dari sikap spiritual, seperti ada namanya kelas dan semester di sini. Pertanyaannya, saya selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, berarti anak-anaknya, siswanya, mengisi tabel ini. Lalu pada teknik instrumen penilaian pengetahuan KD dari KI 3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkat proses berpikir seperti tes tulis. Guru memberikan tes tulis kepada siswanya untuk menilai penilaian pengetahuan. Tes lisan juga guru menugaskan atau mengetes lisan kepada siswanya untuk menilai pengetahuannya. Dan ada teknik dan instrumen penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan KD dari KI 4 dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100. Predikat dan deskripsi. Di kelas 3, penilaian keterampilan berfokus pada teknik penilaian kinerja dan portofolio. Pada kinerja, penilaian kinerja adalah penilaian yang menuntut siswa mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penilaian kinerja, penekanan dapat dilakukan pada proses atau produk. Penilaian produk maupun praktik dapat dilakukan melalui observasi menggunakan rubik-rubik skala penilaian tertentu. Rubik penulisan cerita bergambar proses pembuatan benda terbuat dari kayu, contohnya rubik dari tema 3 subtema 1 pembelajaran. Di sini sudah dituliskan aspek sangat baik, cukup, perlu pendampingan gitu sudah dijelaskan di buku guru. Instrumen penilaian kegiatan menulis cerita bergambar di sini, nama siswa, kriteria satunya ini terlihat atau belum terlihat, guru menilai dari tabel ini. Nah, selanjutnya penilaian portofolio merupakan rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Penilaian portofolio berupa kumpulan dokumen yang berisi penilaian prestasi belajar, penghargaan karya peserta didik dalam bidang dan kurun waktu tertentu. Portofolio dapat berbentuk buku berukuran besar, album berisi foto, audio, video, stop map, atau benteks yang berisi kumpulan tugas dan buku kerja peserta didik. Jadi penilaian langkah-langkah penilaiannya di buku guru sudah dijelaskan, jadi guru tinggal melihat dan mengaplikasikannya di dalam kelas. Mungkin segitu jawaban dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Bagaimana, Pak? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, cukup. Baik, terima kasih, Indi. Sama-sama, terima kasih, Sopa.
Jika tidak, maka presentasi hari ini akan ditutup. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alamin. Sekian presentasi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila presentasi hari ini banyak kendala. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.